Selamat sore Bu, saya Tiara Nanda Pardosi dari NIM 4232408 Prodi di Tiga Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Hasil dari diskusi kelompok kami, kelompok 6, tentang boundary testing adalah sebagai berikut. Yang pertama ada anggota kelompok kami dan pembagian tugasnya. Pertama, definisi. Definisi dari boundary testing adalah salah satu teknik black box testing yang melakukan pengujian pada batas atas dan pada batas bawah nilai yang disajikan pada aplikasi. Kemudian pada hasil pengujian dapat dijadikan masukan untuk memperbaiki aplikasi karena dalam persyaratan kelayakan sistem informasi perlu dilakukan pengujian agar dapat diketahui kekurangan dan kelebihan sistem informasi. Yang kedua, prinsip dasar. Prinsip dasar dari boundary testing adalah menguji batas-batas pada partisi, terutama nilai minimum dan maksimum, untuk menemukan kecacatan dan kesalahan dalam perangkat lunak yang didasarkan pada pengamatan bahwa kecacatan sering terjadi di pinggiran tentang input yang valid, bukan di tengah. Boundary merupakan perluasan dari partisi ekuivalensi, tetapi hanya dapat digunakan ketika partisi diurutkan, terdiri dari data numerik atau berurutan, serta dapat dilakukan pada semua tingkat pengujian dan terutama digunakan untuk rentang angka, tanggal, dan waktu. Yang ketiga, jenis-jenis dari boundary testing. Yang pertama, boundary value analysis merupakan cara pengujian dengan menentukan nilai batas bawah dan batas atas dari data yang ingin diuji. Yang kedua, equivalency partitioning, yaitu teknik yang membagi data, masukan dari unit perangkat lunak menjadi beberapa partisi data dari mana test case dapat diturunkan. Yang ketiga, multivariable boundary testing, yaitu menguji kombinasi nilai batas dari beberapa variabel yang saling bergantung. Yang keempat, special boundary test, yaitu batas khusus yang didefinisikan sebagai batas yang diakhiri oleh bidang bidang batas indeks rendah. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari boundary testing. Yang pertama, kelebihan, yaitu satu, efisiensi dalam mendeteksi bug, yaitu pengujian batas sangat efektif dalam menentukan bug yang sering terjadi pada nilai-nilai ekstrim atau batas-batas input. Yang kedua, dengan fokus pada batas-batas ini, penguji dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin terlewatkan dalam pengujian lainnya. Yang kedua, mencegah kerentanan keamanan. Beberapa serangan keamanan memanfaatkan input yang berada di luar batas yang diharapkan. Dengan melakukan pengujian batas, kita dapat mengurangi risiko eksploitasi semacam itu. Yang ketiga, meningkatkan kualitas perangkat lunak. Dengan mengidentifikasi dan memperbaiki masalah pada batas-batas input, kualitas perangkat lunak secara keseluruhan akan meningkat. Pengguna akan lebih jarang mengalami masalah yang disebabkan oleh input yang tidak valid. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, tidak menjamin cakupan pengujian yang lengkap. Pengujian batas hanya fokus pada nilai-nilai ekstrem, sehingga tidak menjamin cakupan pengujian yang terlengkap. Ada kemungkinan bug yang terjadi pada nilai-nilai di dalam rentang yang valid tidak terdeteksi. Yang kedua, membutuhkan pemahaman yang baik tentang domain aplikasi. Untuk merancang kasus uji yang efektif, penguji perlu melakukan pemahaman yang baik tentang domain aplikasi dan batasan-batasan yang berlaku. Yang ketiga, tidak menggantikan jenis pengujian lainnya. Pengujian batas harus dikombinasikan dengan jenis pengujian lainnya, seperti pengujian ekuivalensi partisi dan pengujian nilai acak, untuk mencapai cakupan pengujian yang lebih lengkap. Yang kelima, contoh kasus dari boundary testing. Contoh kasusnya adalah mempertimbangkan sistem yang menerima usia 18 hingga 56 tahun. Di sini terdapat gambar yang menganalisis nilai batas usia yang menerima 18 sampai 56 tahun. Yang pertama itu kasus uji yang valid. Kasus uji yang valid untuk hal tersebut dapat berupa nilai apa yang dimasukkan lebih dari 17 dan kurang dari 57. Masukkan nilai 18. Masukkan nilai 19, 37, 55, 56. Kasus uji tidak valid. Ketika nilai kurang dari 18 dan lebih besar dari 56 dimasukkan, masukkan nilai 17 dan masukkan nilai 57. Asumsi kesalahan tunggal. Bila lebih dari satu variabel untuk aplikasi yang sama diperiksa, maka seseorang dapat menggunakan asumsi kesalahan tunggal. Memegang semua kecuali satu variabel pada nilai ekstrem dan memberikan variabel yang tersisa mengambil nilai ekstrem untuk n variabel yang akan diperiksa. Langkah-langkah penyelesaian yaitu satu, mengambil tahun sebagai asumsi kesalahan tunggal, yaitu tahun akan memiliki nilai bervariasi dari 1900 hingga 2000 dan yang lainnya akan memiliki nilai normal. Yang kedua, kemudian mengambil hari sebagai asumsi kesalahan tunggal, yaitu hari yang akan memiliki nilai bervariasi dari 1 hingga 31 dan yang lainnya akan memiliki nilai normal. Yang ketiga, lalu mengambil bulan sebagai asumsi kesalahan tunggal, yaitu bulan akan memiliki nilai bervariasi dari 1 hingga 12 dan
dan yang lainnya akan memiliki nilai normal. Agar variabel n dapat diperiksa, maka diperlukan kasus uji maksimum sebanyak 4n tambah 1. Oleh karena itu, untuk n sama dengan 3, kasus uji maksimum adalah 4 kali 3 tambah 1 sama dengan 13. Karena boundary testing berfokus pada variabel input fungsi, maka kita definisikan dua variabel x1 dan x2, di mana x1 terletak di antara a dan b, dan x2 terletak di antara c dan d. Kesimpulannya yaitu teknik black box testing boundary adalah teknik yang sangat relevan untuk diterapkan pada aplikasi penyimpangan dan menentukan batas minimum dan batas maksimum dari file yang telah dirancang. Pengujian fungsionalitas melalui serangkaian skenario input yang diujikan menghasilkan data yang valid untuk kemudian disimpan ke dalam database. Presentasi keberhasilan aplikasi telah dilakukan pengujian adalah 6,5 dengan rate keberhasilan mencapai 86,66%. Berikut adalah referensi yang kami ambil dari apa yang telah kami diskusikan. Sekian dari presentasi saya, sekian dan terima kasih.